Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dengan Ibu Christine di pertemuan pertama kelas 9. Kita sudah sampai di kelas 9 ya. Sekalipun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita tetap bisa belajar secara daring. Mari kita belajar dengan semangat. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Ibu akan pimpin dengan doa. Mari kita berdoa. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih hari ini kami boleh belajar pendidikan agama Kristen di kelas kami yang baru kelas 9. Anugerahi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti materi kami hari ini, gereja sebagai umat Allah yang baru. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk fokus dan mengerti, sehingga kami nantinya juga menyelesaikan materi hari ini kami boleh mengertinya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bab 1, pelajaran kelas 9 adalah gereja sebagai umat Allah. Kompetensi dasar ada 3. 1. Menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. 2. Memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. 3. Menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Indikator pembelajaran juga ada 3. 1. Membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. 2. Menjelaskan mengapa gereja memiliki ciri-ciri yang khas sesuai dengan arti gereja itu sendiri. 3. Menjelaskan gereja sebagai umat Allah yang baru. Tujuan pembelajarannya sama sesungguhnya dengan indikator ya. Lebih spesifik untuk tujuannya. 1. Mampu membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. 2. Mampu menganalisis perbedaan umat Allah dalam perjanjian lama dan umat Allah dalam perjanjian baru, yaitu gereja. 3. Menempatkan diri sebagai Israel baru atau sebagai gereja menurut kehendak Kristus. Ada 3 poin bahasan. Pertama adalah gereja gedungnya atau orangnya sih. 2. Umat Allah yang baru. 3. Latihan soal. Kita masuk poin bahasan yang pertama, gereja gedungnya atau orangnya. Kalau kita mendengar kata gereja, apa yang ada dalam pikiran kita jika kita bicara tentang gereja? Aku gereja, kau pun gereja, itu adalah satu lagu. Yang terbayang dalam pikiran kita biasanya adalah gedung gereja tempat kita beribadah. Ada gereja saya, ya, di mana saya beribadah, gedungnya penuh dengan orang-orang yang beribadah. Nah, coba kalian sebutkan gereja-gereja yang kalian kenal, yang kalian ketahui yang ada di Balikpapan. Ayo kita mulai. Bisa sebutkan bersama-sama ya. 1. GPIB. Ada GPIB Shalom, GPIB Bukit Benuas, GPIB Bukit Sion, GPIB Maranatha, GPIB Peniel. Ada Gereja Betani di Jalan Sarifudin Yus, ada GPDI Rapak, ada HKBP Gunung Malang dan Balikpapan Baru, ada Gereja Toraja, ada Gereja Katolik, ataupun ada Gereja Advent dan gereja-gereja yang lainnya. Apa itu gereja? Mari kita saksikan video ini ya. Apa itu gereja? Apakah gereja itu gedung? Apakah gereja itu pendeta? Apakah pengurus gereja? Apakah gereja itu musiknya? Apakah tradisinya? Apakah pelayanannya? Ini semua adalah hal yang baik, tetapi itu semua bukanlah gereja.
Hilangkan itu semua dan gereja itu masih di sini. Mengapa? Karena kamu masih di sini. Gereja adalah Anda. Gereja adalah Anda dengan suatu tujuan. Gereja adalah Anda dengan sebuah misi. Gereja adalah Anda dengan sebuah rencana. Rencana yang sederhana untuk berhubungan dengan Tuhan sehingga dapat mulai melayani dalam sebuah lingkungan kelompok kecil untuk menghidupkan dengan talenta dan kecintaan kita dan untuk membagikan iman kita kepada mereka yang tidak mengenal Kristus. Apabila Anda hidup demikian, semua hal yang biasa kita lakukan dalam gereja menjadi hal yang kita lakukan sebagai gereja. Tuhan mengingini hal tersebut dan membutuhkan hal tersebut. Dan kita telah dipanggil menjadi seperti itu. Apakah gereja itu? Gereja adalah Anda. Ya, kita telah saksikan video tadi ya, Ibu bantu dengan bahasa Indonesia karena suaranya kecil sekali. Kita memahami tadi, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah kita, Anda, saya, dan mereka. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 itu menceritakan kapan gereja terbentuk. Jadi gereja terbentuk itu pada peristiwa Pentakosta. Dan peristiwa Pentakosta Perjanjian Lama itu adalah perayaan pesta panen atau hari ke-50 setelah Paskah. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus menyuruh murid-muridnya berkumpul di Yerusalem dan dia berjanji akan memberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Dan pada hari raya Pentakosta, maka semua orang dari berbagai daerah, orang-orang Yahudi itu pulang ke Yerusalem, namanya ziarah, dan mereka tiba di sana. Dan pada hari itu terjadilah pencurahan Roh Kudus, tampak lidah-lidah api dan burung merpati turun dari sorga. Maka para rasul kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa dari 15 daerah dari orang-orang yang datang. Dan orang-orang itu heran melihat mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka. Mereka mengerti. Ya, ada 15 bahasa itu. Daerah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libna, Roma, Kreta, dan Arab. Pada saat itu Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya dengan penuh semangat dan penuh kuasa Roh Kudus. Ia bersaksi tentang Kristus dan banyak orang menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Kita baca ya, Kisah 3 ayat 38. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Gereja tidak pertama-tama dibentuk gedungnya, tetapi adalah orangnya. Jadi gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Sekalipun gereja kosong seperti sekarang ini pandemi COVID-19, tetapi gereja bertumbuh dalam rumah-rumah. Sekalipun juga terjadi modernitas, tetap gereja ada dalam diri kita, diri saya, diri anak-anak, diri semua orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita lihat arti gereja. Igreja dalam bahasa Portugis, Igreja dalam bahasa Spanyol, gereja dalam bahasa Indonesia. Igreja atau gereja ini adalah turunan dari kata eklesia dalam bahasa Yunani yang kita dapatkan di Perjanjian Baru. Berasal dari penggalan kata ek dan kaleu. Ek artinya keluar
kaleo atau call artinya dipanggil keluar. Jadi arti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita masuk bagian kedua, umat Allah yang baru. Nabi Yeremia sudah menubuatkan tentang umat yang baru. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Demikian, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kulakukan dengan nenek moyang mereka. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Umat Allah yang baru artinya adalah ini telah dinubuatkan dari perjanjian lama oleh Nabi Yeremia. Dikatakan hukum Taurat di hati mereka, memberlakukan hukum Taurat dengan hati bukan dengan sekedar mengikuti aturan, hukum Taurat dengan membabi buta. Di dalam Yesus Kristus, gereja menjadi Israel baru. Semua umat di dalam Kristus adalah gereja. Inilah umat Allah yang baru. Seperti kata Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian materi kita masuk dalam poin bahasan ketiga, latihan soal dan tugas. Tugas pertama esai, buatlah catatan yang kalian anggap penting dari materi hidup beriman. Kemudian yang kedua, pilihan ganda. Ada 5 soal. Soal pertama, orang yang dipanggil dari dalam gelap ke dalam terangnya yang ajaib. A. Eklesia. B. Igreja. C. Iglesia. D. Kahal Yahweh. Nomor 2, pertanyaan nomor 1 terdapat dalam ayat Alkitab. A. 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10. B. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. C. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. D. 1 Petrus 4 ayat 9 sampai 10. Nomor 3, untuk pertama kalinya gereja berdiri. A. Adventus. B. Natal. C. Jumat Agung. D. Pentakosta. Nomor 4, Nabi yang sudah menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. A. Yesaya. B. Yeremia. C. Yunus. D. Mika. Dan nomor 5 yang terakhir, Pentakosta perjanjian lama adalah A. Perayaan hari kelepasan dari Mesir. B. Pesta panen. C. Hari raya pendamaian. D. Hari raya roti tidak beragi. Petunjuk penyelesaian tugas nomor 1, nomor 2, bagian 1, bagian 2 dikumpulkan hari ini melalui Google Classroom. Good luck, student. God love you. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami boleh belajar materi umat Allah yang baru. Maka berkati materi kami supaya kami boleh memahaminya, mengertinya, dan nantinya juga kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sampai bertemu di pertemuan yang kedua dengan bab yang sama. Tuhan Yesus memberkati.